Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam materi limit. Sekarang kita masuk ke bagian yang E, yaitu limit diketahhinggaan fungsi aljabar. Nah, limit diketahhinggaan fungsi aljabar itu yang seperti apa sih? Nah, mari kita ikuti penjelasannya. Nah, ya seperti ini ya. Tentukan nilai limit 1 per X untuk X mendekati tak terhingga. Nah, mari kita jawab. Misalkan Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X. Ya. Amati grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X. Ini adalah grafik fungsinya. Nah, ketika X mendekati tak terhingga, maka Y-nya mendekati 0. Jadi, limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga sama dengan 0. Ya, lihat ya. Ketika X-nya mendekati tak terhingga, maka Y-nya sama dengan Fx-nya sama dengan 1 per X ini mendekati 0. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh soalnya. Untuk contoh pertama, tentukan nilai limit 2x kuadrat dikurangi 3x ditambahkan 5 per x kuadrat ditambahkan 7 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, kita jawab dengan cara menghitung atau substitusi ya. Jadi kita substitusikan ketika x mendekati tak terhingga, jadi sama dengan 2 dikalikan tak hingga kuadrat dikurangi 3 dikalikan tak hingga ditambahkan 5 per tak hingga kuadrat ditambahkan 7. Ya kan? Berarti sama dengan ini adalah tak hingga per tak hingga. Ya, bilangan yang sangat besar sekali dibagi besar sekali. Oke ya, berarti ini bentuknya adalah tak tentu. Karena kita memperoleh hasil tak tentu, maka kita harus menyederhanakan fx-nya ini. Oke. Nah, salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan variabel pangkat tertinggi. Jadi kita bisa memfaktorkan variabel pangkat tertinggi. Kalian lihat limit 2x kuadrat kurangi 3x ditambahkan 5 per x kuadrat ditambahkan 7 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, fx-nya ini baik di pembilang maupun penyebutnya, variabel pangkat tertingginya berapa, itu adalah x kuadrat. Jadi kita faktorkan x kuadratnya, sehingga menjadi limit x kuadrat dalam kurung 2 kurangi 3 per x ditambahkan 5 per x kuadrat per x kuadrat dalam kurung 1 ditambahkan 7 per x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga. Nah, setelah kita faktorkan variabel yang pangkat paling tingginya adalah x kuadrat ini, berarti ini bisa kita coret karena inilah yang akan membuat bentuknya adalah tak hingga per tak hingga atau menjadikan bentuk tak tentunya seperti itu. Sehingga soalnya menjadi limit 2 dikurangi 3 per x ditambahkan 5 per x kuadrat per 1 tambahkan 7 per x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga. Baru dari sini kita substitusikan nilai x mendekati tak terhingganya. Menjadi 2 dikurangi 3 per tak hingga ditambahkan 5 per tak hingga kuadrat per 1 tambahkan 7 per tak hingga kuadrat. Nah ya. Kemudian sama dengan 2 kurangi 0. Nah, 0 dari mana? Ingat konsep kita di pembahasan yang di awal tadi ya. Limit 1 per x untuk x mendekati tak terhingga itu sama dengan 0. Nah ya, berarti 3 per tak hingga ini 0. Kemudian 5 per tak hingga kuadrat itu juga 0. Ya, dari mana ya? Kalau mau dibuatkan bisa 5 dikalikan 1 per tak hingga dikalikan 1 per tak hingga. Ya, 5 kalikan 0 kan juga 0. Per 1 tambahkan 0. Seperti itu. Baru kita dapatkan hasilnya 2 per 1 sama dengan 2. Jadi, nilai limit 2x kuadrat dikurangi 3x ditambahkan 5 per x kuadrat ditambahkan 7 untuk x mendekati tak terhingga sama dengan 2. Ya, artinya apa? Ketika x-nya mendekati tak terhingga, maka 2x kuadrat kurangi 3x ditambahkan 5 per x kuadrat ditambahkan 7 mendekati 2. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita coba untuk contoh 1 ini kita kerjakan dengan cara memisalkan ya. Nah, jadi setelah disubstitusikan tadi mendapatkan hasil tak hingga per tak hingga atau bentuknya tak tentu, kita selesaikan untuk
menyederhanakan bentuk fx-nya ini dengan memisalkan limit 2x kuadrat dikurangi 3x ditambahkan 5 per x kuadrat ditambahkan 7 untuk x mendekati tak terhingga. Jadi yang kita misalkan adalah 1 per x-nya sama dengan p. Kalau 1 per x sama dengan p, berarti x-nya sama dengan 1 per p kan. Kemudian ketika x mendekati tak terhingga, ya, jadi jika x-nya mendekati tak terhingga, maka p-nya mendekati 0. Benar ya. Jadi ingat konsep seperti yang di awal tadi. Oke. Nah, sehingga soalnya menjadi limit 2 per p kuadrat dikurangi 3 per p ditambahkan 5 per 1 per p kuadrat ditambahkan 7 untuk p mendekati 0. Ingat ya, variabelnya sudah berubah menjadi p, maka di sini juga p juga seperti itu. Hingga dari sini kita bisa faktorkan ya, limit 1 per p kuadrat dikalikan 2 kurangi 3p ditambahkan 5p kuadrat per 1 per p kuadrat, kemudian dikalikan 1 tambahkan 7p kuadrat untuk p mendekati 0. Nah, kita bisa substitusikan nilainya ini ya, p mendekati 0-nya ini. Nah, inilah yang nanti akan menjadikan bentuk tak tentu sebenarnya ya. Kalau disubstitusikan ini kan akan menjadikan bentuk tak tentu. Maka kita bisa coret gitu ya. Kita coret sehingga menjadi limit 2 kurangi 3p ditambahkan 5p kuadrat per 1 tambahkan 7p kuadrat untuk p mendekati 0. Baru dari sini kita substitusikan ketika p mendekati 0. Nah, maka 2 kurangi 0 tambahkan 0 per 1 tambahkan 0. Berarti sama dengan 2. Seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini tentukan nilai limit 4x pangkat 5 tambahkan 3x pangkat 3 dikurangi 5 per 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat tambahkan x untuk x mendekati tak terhingga. Mari kita jawab dengan cara menghitung atau substitusi. Kita substitusikan ketika x mendekati tak terhingga, maka fx-nya ini menjadi sama dengan 4 kalikan tak terhingga pangkat 5 tambahkan 3 kalikan tak terhingga pangkat 3 kurangi 5 per 2 dikalikan tak terhingga pangkat 3 dikurangi 7 kalikan tak terhingga kuadrat ya, baru ditambahkan tak terhingga. Nah, ini kan sama dengan ini kalau dilihat sangat besar sekali ya. Tak terhingga dipangkatkan 5 itu kan ya tak terhingga ya. Kemudian tak terhingga pangkatkan 3 kan itu juga tak terhingga ya. Berarti tak terhingga per tak hingga. Ini adalah sama dengan bentuk tak tentu. Nah, ketika kita memperoleh hasil dari cara menghitung atau substitusinya tak tentu, maka kita akan menyederhanakan fx-nya. Bagaimana cara menyederhanakan fx-nya? Dengan memfaktorkan variabel pangkat tertinggi. Kalau bisa dilihat di soalnya, fx-nya ini variabel pangkat tertinggi baik yang di pembilang maupun di penyebut adalah x pangkat 5 ya. Maka kita akan memfaktorkan variabel pangkat tertinggi, yaitu kita faktorkan x pangkat 5-nya menjadi limit x pangkat 5 dalam kurung. Bagaimana mencari nilainya yang di dalam kurung ini ya, gini saja, 4 x pangkat 5 bagi x pangkat 5 itu kan 4 ya kan. Kemudian 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 5 kan berarti 3 per x kuadrat. Dikurangi 5 dibagi x pangkat 5 kan berarti 5 per x pangkat 5. Per x pangkat 5 juga ya. Karena kan variabel pangkat tertingginya kan x pangkat 5. Oke. Berarti supaya menjadi dalam kurung ini berarti ya kita hitung 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 5. Berarti 2 per x kuadrat dikurangi 7x kuadrat dibagi x pangkat 5 berarti dikurangi 7x pangkat 3. Kemudian x dibagi x pangkat 5 berarti kan 1 per x pangkat 4 gitu ya. Nah, ini limit ini untuk x mendekati tak terhingga. Nah, kemudian kita bisa coret yang x pangkat 5-nya ini karena inilah yang membuat dia menjadi bentuk tak terhingga per tak terhingga atau menjadi bentuk tak tentunya. Oke. Dari sini menjadi limit 4 ditambahkan 3 per x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 5 per 2 per x kuadrat dikurangi 7 per x pangkat 3 ditambahkan 1 per x pangkat 4 gitu ya, untuk x mendekati tak
terhingga. Seperti itu. Nah, baru dari sini kita akan substitusikan. Nah, ketika X-nya mendekati tak terhingga, fx-nya bagaimana? Berarti 4 ditambahkan 3 per X tak terhingga kuadrat ya, dikurangi 5 per tak hingga pangkat 5 per 2 per X, ini jadinya tak terhingga kuadrat, dikurangi 7 per tak hingga pangkat 3, ditambahkan 1 per tak hingga pangkat 4. Nah, hingga menjadi 4 ditambahkan 0 kurangi 0 ya. Ini ingat konsepnya di awal tadi, per 0 kurangi 0 tambahkan 0. Jadi 4 per 0 berarti sama dengan tak terhingga. Ingat ya kesepakatan kita ya di matematika di SMA. Jadi nilai limit 4x pangkat 5 ditambahkan 3x pangkat 3 dikurangi 5 per 2x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat tambahkan x untuk x mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan nilai limit x kuadrat dikurangi 9 per akar x kuadrat ditambahkan 7x dikurangi 4x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga. Nah, kita jawab dengan cara menghitung atau substitusi. Ketika x mendekati tak terhingga, maka fx-nya berarti tak terhingga kuadrat kurangi 9 tak terhingga per akar dari tak terhingga kuadrat ditambahkan 7 kalikan tak terhingga dikurangi 4 dikalikan tak terhingga kuadrat ya. Ini kan jadinya kan tak terhingga per tak terhingga, menjadi bentuk yang tak tentu. Ketika memperoleh hasil bentuk tak tentu setelah dengan cara menghitung atau substitusi, kita akan menjabarkan untuk fx-nya ini bagaimana ya, dengan memfaktorkan variabel pangkat tertingginya. Oke, sekarang lihat. Baik, untuk memfaktorkan variabel pangkat tertinggi, sebelum kita faktorkan variabel pangkat tertinggi, lihat dulu di dalam bentuk akar ini ya, kita faktorkan dulu ya. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Ya, ini adalah juga akar dari ya, x kuadrat tambahkan 7x. Berarti kita bisa faktorkan x kuadratnya supaya nanti x-nya bisa kita faktorkan. Bisa kita akarkan ya, bisa kita akarkan. Seperti itu. Jadinya kan seperti ini. Nah, sehingga sama dengan limit x kuadrat dikurangi 9x per x ya. Akar dari x kuadrat itu adalah x. Kemudian akar dari 1 ditambahkan 7 per x kuadrat baru dikurangi 4x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga. Nah, baru setelah kita keluarkan ini ya menjadi bentuknya seperti ini, kita lihat variabel pangkat tertingginya baik di pembilang maupun penyebut ya. Yang paling tertinggi adalah x kuadrat. Berarti kita akan memfaktorkan adalah x kuadratnya. Nah, jadi limit x kuadrat dikalikan 1 kurangi 9 per x per ini juga x kuadrat dalam kurung 1 per x ya. Ingat, x kuadrat kalau dikalikan x kan jadinya x gitu ya. Akar 1 ditambahkan 7 per x kuadrat baru dikurangi 4 ya. X kuadrat dikalikan negatif 4x kuadrat kan jadinya ini. Baru kemudian ini bisa kita coret karena inilah yang membuat menjadi bentuk tak terhingga per tak terhingga atau menjadi bentuk tak tentunya. Hingga menjadi kita substitusikan soalnya jadi seperti ini dulu ya. Baru ketika x mendekati tak terhingga, fx-nya bagaimana? Jadi 1 dikurangi 9 per tak terhingga per 1 per tak terhingga dikalikan akar 1 tambahkan 7 per tak terhingga kuadrat baru dikurangi 4. Oke ya. Berarti menjadi 1 kurangi 0 ya. Per 0 dikalikan 1 ditambahkan 0 dikurangi 4. Berarti 1 per negatif 4 ya. 0 dikalikan 1 kan 0 ya, dikurangi 4 berarti kan negatif 4. Oke. Jadi seperti ini ya. Nilai limit x kuadrat kurangi 9x per akar dari x kuadrat tambahkan 7x dikurangi 4x kuadrat untuk x mendekati tak terhingga sama dengan negatif 1 per 4. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh keempat. Untuk contoh keempat ini diminta tentukan nilai limit akar dari 4x kuadrat dikurangi 6x ditambahkan 7
kemudian dikurangi 2x dikurangi 1 untuk x mendekati tak terhingga. Mari kita jawab dengan cara menghitung atau substitusi. Ketika x mendekati tak terhingga, maka fx-nya ini mendekati, kita cek, akar dari 4 kalikan tak terhingga kuadrat kurangi 6 kalikan tak terhingga ditambahkan 7 dikurangi 2 kali tak terhingga kurangi 1, ya. Bentuknya adalah tak terhingga dikurangi tak terhingga. Ya, tetap tak terhingga, ya. Bentuk terhingga kurangi tak terhingga ini adalah bentuk tak tentu, ya, Nak, ya. Di yang kita sempat bahas di pertemuan pertama atau pertemuan kedua itu, ya. Bentuk tak terhingga kurangi tak terhingga ini adalah bentuk tak tentu. Nah, jadi kita akan menyederhanakan, ya, atau menyelesaikan fx-nya ini dengan cara apa? Karena di sini bentuknya akar, lebih baik kita kalikan sekawan, ya. Kita kalikan sekawan, tapi sebelum mengalikan sekawan harus diperhatikan bentuknya harus diubah dulu, ya. Limit dalam kurung akar dari 4x kuadrat kurangi 6x tambahkan 7 dikurangi dalam kurung 2x ditambahkan 1 tutup kurung untuk x mendekati tak terhingga. Jadi kita bagi yang depan dengan yang belakangnya. Nah, sehingga akar sekawan dari 4x kuadrat kurangi 6x tambahkan 7 dikurangi dalam kurung 2x tambahkan 1 adalah ini, ya, dikalikan akar dari 4x kuadrat kurangi 6x tambahkan 7 ditambah dalam kurung 2x tambahkan 1. Yang per akar dari 4x kuadrat kurangi 6x ditambahkan 7 ditambahkan ini, ya, 2x tambahkan 1. Oke, ya. Kalau tidak diberikan kurung seperti ini, takutnya ketika dikalikan sekawan, akar sekawannya keliru nanti. Oke. Sehingga menjadi bentuk ini 4x kuadrat kurangi 6x tambahkan 7 dikurangi dalam kurung 2x ditambahkan 1 kuadrat. Ingat, ya, ya. Bentuk a kuadrat kurangi b kuadrat sama dengan a dikurangi b dikalikan a ditambahkan b. Oke, ya. Baru per penyebutnya masih tetap. Oke, seperti itu. Nah, dari sini untuk yang 2x tambahkan 1 dikuadratkan ini, oke, kita kerjakan jadinya 4x kuadrat tambahkan 4x ditambahkan 1. Oke, ya. Kemudian dari sini kan bisa kita lihat 4x bisa kurangi 4x jadinya 0. Negatif 6x dikurangi 4x jadi negatif 10x. 7 kurangi 1 hasilnya 6. Jadi sama dengan limit negatif 10x ditambahkan 6 per. Nah, ingat di dalam ini kan akar kuadrat, ya. Berarti ini ada bentuk x kuadratnya. Berarti kita bisa nanti akarkan, ya. Kita faktorkan dulu untuk x kuadratnya menjadi x kuadrat dikalikan 4 dikurangi 6 per x, ya. Kemudian ditambahkan 7 per x kuadrat, baru ditambahkan 2x tambahkan 1, seperti itu. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, yang bagian bawah sendiri yang ini, ya. Kemudian limit untuk di pembilangnya tetap sama, negatif 10x tambahkan 6 per. Kemudian akar dari x kuadrat itu adalah x, ya. Dikalikan akar 4 kurangi 6 per x ditambahkan 7 per x kuadrat, baru ditambahkan 2x ditambahkan 1, seperti itu, ya. Oke, kemudian bagaimana menyelesaikan ini? Kita bisa gunakan faktorkan variabel pangkat tertingginya. Kalau bisa dilihat dari pembilang maupun penyebut, variabel pangkat tertingginya adalah x, ya. Yang paling tertingginya adalah x karena ini kan sudah kita keluarkan. Oke, ya. Jadinya seperti ini. Limit x dikalikan negatif 10 tambahkan 6 per x dikalikan akar dari 4 kurangi 6x ditambahkan 7 per x kuadrat ditambahkan 2 ditambahkan 1 per x, ya, karena kan perkaliannya kan seperti ini, dikalikan gitu, ya. Sehingga inilah yang bisa kita coret, ya, karena ini yang menyebabkan dia bentuknya itu adalah tak tentu. Oke, sehingga menjadi limit negatif 10 tambahkan 6 per x per akar dari 4 kurangi 6 per x ditambahkan 7 per x kuadrat ditambahkan 2 ditambahkan 1 per x. Nah, baru dari sini kita substitusikan. Ketika x-nya mendekati tak terhingga, ya, seperti ini, maka fx-nya mendekati berapa? Jadi kita dapatkan negatif 10 ditambahkan 0 per akar 4 kurangi 0 ditambahkan 0
ditambahkan 2 ditambahkan 0. Berarti hasilnya negatif 10 per ini ya, akar 4 itu 2 tambahkan 2 itu 4. Oke, berarti sama dengan negatif 5 per 2. Seperti ini. Nah, sekarang kita bahas contoh kelima. Tentukan nilai limit 2x kurangi x pangkat 3 dikuadratkan dikalikan 1 kurangi x kuadrat dipangkatkan 3 dikurangi akar dari 4x pangkat 24 ditambahkan 3x pangkat 12 per 5x dikurangi 2x kuadrat dipangkatkan 4 dikalikan 3 kurangi x dipangkatkan 4 untuk x mendekati tak terhingga. Kita jawab ketika kita menghitung atau substitusi. Ya, ketika x-nya mendekati tak terhingga, maka fx-nya ini mendekati berapa? Kita cek 2 kalikan tak terhingga dikurangi tak terhingga pangkat 3 dikuadratkan ya. Ini x-nya kita substitusi dengan mendekati tak terhingga. Berarti kita peroleh ini kan hasilnya kan tak terhingga ya, Nak ya. Ini tak terhingga masih dipangkatkan 2 dipangkatkan 3 lagi dikurangi tak terhingga dibagi tak terhingga pangkat 4 ya, dikalikan tak terhingga pangkat 4 lagi. Ini adalah bentuknya tak terhingga per tak terhingga juga ya. Oke, ini adalah bentuk yang tak tentu. Karena kita dapatkan dengan cara menghitung atau substitusi adalah hasilnya tak tentu, maka kita akan sederhanakan fx-nya ini. Ya. Dengan cara kita akan faktorkan variabel pangkat tertingginya ya. Saya pilih itu. Jadi ini soalnya sekarang diperhatikan. Nah, di sini supaya mempermudah kita faktorkan dulu yang pangkat tertingginya dari 2x kurangi x pangkat 3 itu x pangkat 3. Kemudian 1 kurangi x kuadrat itu kita bisa faktorkan x kuadrat gitu ya. Kemudian 4x pangkat 24 tambahkan 3x pangkat 12 ini bisa kita faktorkan yang pangkat tertingginya x pangkat 24 gitu ya. Kemudian 5x kurangi 2x kuadrat ini bisa kita faktorkan yang pangkat tertingginya x kuadrat. Kemudian 3 kurangi x yang variabel pangkat tertingginya itu x. Berarti kita bisa buat seperti itu. Ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, sama dengan limit x pangkat 3 kuadrat itu berarti x pangkat 6 dikalikan 2 per x kuadrat kurangi 1. Kemudian dikuadratkan ya. Baru dikalikan x kuadrat pangkat 3 itu x pangkat 6 dikalikan 1 per x kuadrat kurangi 1 dipangkatkan 3. Kemudian akar dari x pangkat 24 itu adalah x pangkat 12 ya. Sama seperti x pangkat 24 dipangkatkan lagi setengah gitu ya Anak ya. Berarti 24 kalikan setengah kan 12 ya. Gitu. Nah, dikalikan akar dari 4 ditambahkan 3 per x pangkat 12 per ini x kuadrat pangkatkan 4 itu x pangkat 8. Kemudian dikalikan 5 per x dikurangi 2 dipangkatkan 4 dikalikan x pangkat 4 dikalikan 3 per x dikurangi 1 dipangkatkan 4 seperti ini. Nah, ini yang kita miliki di slide sebelumnya ya. Nah, jadi dari sini x pangkat 6 kalau dikalikan x pangkat 6 ini kan jadinya x pangkat 12 gitu ya. Kemudian x pangkat 8 kalau dikalikan dengan x pangkat 4 ini jadinya x pangkat 12 juga. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 12 ya Nak ya. Berarti itu yang kita faktorkan. Nah, kita bisa faktorkan limit x pangkat 12 dalam kurung, jangan lupa berikan kurung, kemudian kurung lagi 2 per x kuadrat kurangi 1 dikuadratkan dikalikan 1 per x kuadrat kurangi 1 dipangkatkan 3 dikurangi akar dari 4 tambahkan 3 per x kuadrat per x kuadrat baru dikalikan dalam kurung 5 kurangi x kurangi 2 pangkatkan 4 dikalikan 3 per x dikurangi 1 pangkatkan 4. Nah, ini bisa kita coret karena inilah yang mau menjadikan bentuknya adalah tak tentu ya, sehingga menjadi limit 2 per x kuadrat kurangi 1 dikuadratkan ini ya dikalikan 1 per x kuadrat dikurangi 1 dipangkatkan 3 dikurangi akar dari 4 tambahkan 3 per x kuadrat 12 pangkat 12 per 5 per x kuadrat 5 per x dikurangi 2 pangkatkan 4 dikalikan 3 per x kurangi 1 pangkatkan 4 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, sudah menjadi seperti ini berarti kita bisa cari ketika x-nya mendekati tak terhingga maka fx-nya mendekati berapa. Nah, kita
substitusikan X-nya mendekati tak terhingga menjadi seperti ini ya. Ini menjadi 0 kurangi 1 kuadrat dikalikan 0 kurangi 1 pangkatkan 3 dikurangi akar 4 tambahkan 0 per 0 kurangi 2 pangkatkan 4 dikalikan 0 kurangi 1 pangkat 4. Oke ya. Min 1 kuadratkan itu 1, min 1 pangkatkan 3 itu min 1, dikurangi akar 4 itu 2, per min 2 pangkatkan 4 itu 16, min 1 pangkatkan 4 itu 1. Berarti kita peroleh negatif 1 dikurangi 2, min 3 per 16. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah ini ya, memperhatikan penjelasan, saatnya untuk berlatih. Semoga bisa membantu semakin memahami materi yang diberikan seperti itu ya. Oke, ini dari latihan 3. Ada 35 soal. Nanti kalau bisa dikerjakan semua. Dan soal mana saja yang akan di-upload di RPK yang harus dikumpulkan, nanti diperhatikan di RPK-nya ya. Jadi seperti itu, oke? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, nak. Tetap bersemangat. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.